Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arinda Hiksa Putri Marsyanda dengan NIM 21020950150. Kelas PTIKA Angkatan 2021, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai load balancing yang merupakan salah satu bagian dari administrasi infrastruktur jaringan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Baiklah, mungkin langsung saja kita ke penjelasan materinya. Jadi, apa itu load balancing? Load balancing merupakan metode yang dilakukan untuk membantu suatu server agar terhindar dari gangguan trafik dalam jaringan komputer. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang, agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Load balancing digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Jadi, dalam membangun layanan baik berupa website, aplikasi, database, networking, maupun layanan-layanan lain, diperlukan jaminan bahwa layanan tersebut dapat bekerja dan tersedia dengan baik secara terus-menerus, agar layanan yang sudah dibangun dapat dihandalkan untuk digunakan dengan semestinya. Salah satu teknik untuk memberikan jaminan itu yaitu dengan membangun layanan menggunakan teknik load balancing ini. Selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi load balancing. Jadi apa saja manfaat dan fungsi dari load balancing ini? Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja server secara maksimal. Jadi, meskipun sedang mengalami lonjakan trafik, kinerja server akan terus meningkat. Yang kedua, meringankan beban suatu server, mencegah gangguan, down atau overload pada server, mendorong kecepatan respon atau akses, membantu redundansi, yaitu menyimpan data dalam sejumlah tempat sebagai backup guna menghindari downtime, dan membantu jaringan komputer menjadi normal dan jauh lebih stabil. Setelah mengetahui pengertian load balancing beserta manfaat dan fungsi, selanjutnya ialah mengenai jenis-jenisnya. Secara umum, jenis load balancing adalah yang pertama yaitu software load balancer. Load balancer jenis ini merupakan suatu software yang dipasang pada suatu PC atau server, dan juga software yang diinstal ini perlu dikonfigurasi terlebih dahulu agar dapat berfungsi. Hardware dari PC atau server yang digunakan dalam jenis ini akan mempengaruhi kinerja dari load balancer tersebut. Semakin tinggi hardware yang digunakan, maka kinerja software load balancer akan semakin baik. Yang kedua adalah hardware load balancer. Jadi load balancer jenis ini merupakan hardware yang telah dibuat hanya untuk tujuan load balancing dan siap digunakan. Hardware load balancer diketahui bernilai lebih mahal dan kurang fleksibel bila dibandingkan dengan versi perangkat lunak atau software. Adapun contoh hardware load balancer yaitu Cisco System Catalyst, Coyote Point, dan Barracuda Load Balancer. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja dan prinsip kerja load balancing. Jadi, cara kerja load balancing adalah dengan mengatur trafik dan mencegah terjadinya kemacetan ataupun hal-hal tak diinginkan lainnya. Load balancing akan memastikan bahwa jaringan tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Agar lebih jelas, gambaran cara kerja dari load balancing yaitu yang pertama, para pengguna melakukan permintaan akses masuk ke suatu server. Kemudian, load balancer menerima trafik jaringan tersebut lalu menyalurkannya ke dalam sejumlah server secara merata. Dan bila salah satu server down, maka load balancer akan mengalihkan trafik tersebut ke server lainnya yang tersedia.
Adapun prinsip kerja load balancing yaitu yang pertama, load balancer atau perangkat yang melakukan load balancing berada di antara servis atau layanan seperti website, aplikasi, database, networking maupun layanan lainnya dengan trafik yang menerima layanan dari luar. Yang kedua, load balancing ini tidak menambah bandwidth dari sebuah server tetapi hanya membagi beban server tersebut. Load balance ini biasa digunakan pada server yang memiliki jumlah user atau klien yang melebihi kapasitas maksimum dari jumlah request yang dapat ditangani oleh server tersebut. Yang ketiga, dengan dua atau lebih server yang saling berbagi beban trafik, masing-masing akan berjalan lebih cepat karena beban tidak berada pada satu server saja. Ini berarti ada lebih banyak sumber daya untuk memenuhi permintaan layanan. Dan dengan load balancing, servis berjalan seimbang di beberapa server. Dan jika salah satu server mempunyai masalah, maka para user akan tetap bisa mengakses layanan dan tidak menyadari adanya gangguan pada server. Karena infrastruktur masih mempunyai server lain yang masih bekerja untuk melayani permintaan user. Lanjut, fitur-fitur load balancer. Adapun fitur-fiturnya yaitu yang pertama ada asymmetric load. Jadi rasio dapat dibuat dengan menentukan koneksi yang menjadi primary yang dianggap paling baik backbone-nya dan terbaik dalam path routing-nya. Jadi kita dapat membuat mesin untuk mencari best path determination dan routing yang terpendek dan terbaik untuk sampai ke tujuan. Yang kedua, aktivitas berdasarkan prioritas. Di saat load jaringan sedang peak, server akan dapat membagi aktivitas berdasarkan prioritas dan keling cadangan. Yang ketiga, proteksi dari serangan DDoS. Karena kita dapat membuat fitur seperti sync cookies dan delayed binding, suatu metode di backend server 16 pada saat terjadi proses TCP handshake pada saat terjadi serangan SYN flood. Yang keempat, kompresi HTTP. Memungkinkan data untuk bisa mentransfer objek HTTP dengan dimungkinkannya pengguna utilasi kompresi gzip yang berada di semua web browser yang modern. Yang kelima, TCP buffering. Dapat membuat respon buffer dari server dan berakibat dapat memungkinkan task akses lebih cepat. Dan yang keenam, HTTP caching. Dapat menyimpan konten yang statik. Dengan demikian, request dapat dihandle tanpa harus melakukan kontak ke web server di luar jaringan yang berakibat akses terasa semakin cepat. Yang ketujuh, content filtering. Jadi, beberapa load balancing dapat melakukan perubahan trafik pada saat dijalankan. Yang kedelapan, HTTP security. Beberapa sistem load balancing dapat menyembunyikan HTTP error page, menghapus identifikasi header server dari respon HTTP, dan melakukan enkripsi cookies agar user tidak dapat memanipulasinya. Yang kesembilan, priority queuing. Jenis ini berguna untuk memberikan perbedaan prioritas trafik paket. Yang ke-10 adalah spam filtering. Spam istilah lainnya adalah junk mail, merupakan penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna web. Bentuk berita spam yang umum dikenal meliputi spam surat elektronik, spam instant messaging, 17 spam Usenet newsgroup, spam mesin pencari informasi web search engine spam, spam blog, spam berita pada telepon genggam, spam forum internet, dan lain-lain. Berikut ada metode load balancing. Jika membicarakan terkait cara kerja algoritmanya, load balancing memiliki beberapa prosedur dalam mengoperasikan sistem pembagian beban trafik. Di antaranya, yang pertama, round robin. Round robin merupakan cara kerja load balancing paling sederhana dan banyak digunakan. Metode ini menyalurkan beban secara berurutan dari server satu ke server lainnya, sehingga menciptakan sistem putaran atau rotasi. Yang kedua, rasio. Seperti namanya, metode ini memungkinkan pendistribusian beban server berdasar atas jumlah rasio yang ada pada server terkait.
Sehingga semakin besar rasio milik suatu server, maka semakin banyak pula penyaluran beban terhadap server tersebut. Ada pula metode IP hash, di mana penyaluran permintaan akses ke suatu server ditentukan berdasar data terkait incoming paket atau IP, mulai dari port number, alamat IP destinasi, domain, atau URL. Bisa dibilang IP tersebutlah yang menentukan ke server mana permintaan data tersebut diberikan. Metode lainnya dari load balancing adalah least connection, yaitu penyaluran beban trafik berdasar server dengan jumlah koneksi paling sedikit dari seluruh server yang ada. Artinya, metode least connection akan membaca beban setiap server guna menghindari overload. Selain itu, ada juga metode least bandwidth, yakni pendistribusian beban trafik berdasar server dengan jumlah jaringan paling kecil pada ukuran megabit per detik. Dalam hal ini, load balancer akan menyalurkan permintaan pelanggan ke server yang memiliki trafik megabit per detik terendah. Dan metode terakhir dari load balancing adalah fastest response time. Pada sistem ini, load balancer akan membagikan trafik kepada suatu server dengan jaringan paling cepat dalam menanggapi permintaan perangkat. Setelah mengetahui segala informasi terkait metode dan cara kerja load balancing, ada pula sejumlah kelebihan dan kekurangan dari load balancing yang patut dipahami. Untuk kelebihan load balancing yaitu yang pertama, menambah fleksibilitas. Keseimbangan beban server yang dibagi secara merata tentu akan memudahkan lalu lintas jaringan pada website. Hal ini pada akhirnya membantu administrator mengelola trafik tersebut sehingga mampu meningkatkan fleksibilitas dalam proses kinerja server. Selain itu, kelebihan load balancing adalah mengatasi downtime dan mengoptimalkan performa server, seperti mempercepat respon hingga mengurangi berbagai masalah downtime. Jadi, load balancer membantu menjadikan jaringan jauh lebih stabil sehingga server tetap memiliki performa yang baik meski trafik melonjak tinggi. Lanjut, load balancer juga membantu proses pendistribusian trafik menjadi jauh lebih mudah. Misalnya, ketika salah satu server gagal menerima permintaan, maka load balancing akan mengalihkan trafik tersebut ke server lainnya secara otomatis dengan merata. Yang keempat, mempermudah upgrade dan downgrade. Di sisi lain, pendistribusian trafik secara merata juga bisa membantu administrator melakukan pengelolaan upgrade maupun downgrade terhadap skala server atau perangan sesuai kebutuhan. Berikutnya, kelebihan load balancing adalah membantu pengguna mengatasi kegagalan server dengan lebih efisien. Sebab, melalui load balancer, kita bisa menghentikan saluran yang terdeteksi gagal dan mengalihkannya kembali ke server lain. Untuk kekurangan load balancing yaitu yang pertama, biaya pembangunan infrastruktur lebih banyak, dikarenakan diperlukan lebih dari satu link dan satu server atau pemberi layanan. Yang kedua, memerlukan konfigurasi tambahan. Yang ketiga, jika server induk bermasalah, maka server lain di bawahnya atau virtualnya akan bermasalah. Dan yang keempat, menempatkan semua data dalam satu server akan menjadi target serangan virus, hacker, atau serangan siber lainnya. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai apa itu load balancing, manfaat, jenis, cara kerja, hingga kelebihan serta kekurangannya. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa load balancing adalah salah satu metode penting yang sangat berguna bagi kelancaran jaringan pada server, terutama jika kita memiliki website dengan trafik yang besar. Apabila ada sebuah server yang memiliki banyak anggota dan banyak yang mengakses, pasti server tersebut akan kewalahan walau sudah menggunakan hardware dan software yang bagus sekalipun. Maka dari itu harus menggunakan load balancing untuk menambah server agar server menjadi lebih mudah membaginya, dan juga apabila salah satu server itu rusak atau yang lainnya, maka server satu lagi masih bisa menghandlenya atau membackup tugas server yang rusak.
Load balancing sangat berguna bagi kantor, warnet, gedung, sekolah karena membuat data untuk diolah atau dilihat lagi apabila seseorang atau anggota ingin melihat kembali dan apabila suatu masalah terjadi maka server lain bisa menghandlenya. Maka para pengguna tidak terkendala dan server tidak bingung untuk memecahkan masalah. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi load balancing dengan harapan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Apabila dalam penyampaian ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.